Beberapa waktu yang lalu, dalam pergumulan doa saya, dan 1 bulan terakhir ini saya banyak di rumah sebetulnya menyiapkan hati untuk menghadapi tahun mendatang. Dan Tuhan suruh saya banyak berdiam diri sehingga praktis hampir 1 bulan saya tidak ke kantor. Dan saya hanya lebih banyak berdoa, membaca firman, berdiam diri, mendengarkan Tuhan berbicara. Lalu kemudian pada waktu menjelang saat-saat Natal semacam ini, saya berdoa dan saya berkata, Tuhan, apa yang Engkau ingin sampaikan buat umat-Mu sebenarnya? Saya percaya sebenarnya setiap kali kita menyembah Tuhan, seharusnya ada berita Allah yang Dia sampaikan kepada gerejanya. Kita bukan beribadah karena lazimnya kita beribadah, atau karena kebiasaan kita kalau Natal kita mesti ke gereja dan kita menyembah Tuhan, menaikkan lagu-lagu Natal hanya karena tradisi. Saya berkata, kalau orang Kristen berpegang pada tradisi, dia akan sejahat yang dialami oleh Saulus sebelum dia bertobat. Paulus pernah bersaksi bahwa dia pernah menjadi anggota mazhab Yahudi yang paling keras, dan dia memelihara dengan kuat akan adat istiadat nenek moyangnya. Kekristenan yang dasarnya hanya tradisi atau kebiasaan akan membuat kekristenan menjadi jahat. Anda lihat ketika Roh Tuhan bekerja, sementara kelompok orang Kristen mulai berkata sesat. Anda tahu kata sesat itu artinya menvonis seseorang bahwa dia tidak diselamatkan, dia bukan anak Tuhan, dia mengajarkan yang dari setan, dan dia akan masuk neraka. Tapi bagaimana perkataan itu bisa muncul keluar dari mulut orang Kristen? Yaitu kalau orang Kristen itu hidupnya karena tradisi, bukan karena pengenalan akan Tuhan. Dan sore hari ini saya mau sampaikan sesuatu yang saya tahu Tuhan taruhkan dalam hati saya. Ini penting untuk semua kita dan penting untuk bangsa Indonesia khususnya. Nah, saya mau sampaikan ada 3 hal yang Tuhan taruhkan dalam hati saya pada sore hari ini. Kalau kita mempelajari akan kisah Natal yang terjadi 2000 tahun yang lalu, kalau kita jeli memperhatikan akan semua yang terjadi, paling tidak kita bisa melihat adanya 3 pola yang harus kita perhatikan, atau 3 peristiwa yang harus kita perhatikan. Nah, ternyata peristiwa itu bukan sekedar sesuatu yang sudah lalu kemudian hari ini kita hanya merenungkan atau mengingat kembali akan peristiwa 2000 tahun yang lalu. Tapi ketika saya membaca akan Alkitab, Roh Tuhan mulai mengajar kepada saya, dan Roh Tuhan mulai berkata begini, perhatikan akan beberapa hal ini, karena ini sebenarnya merupakan tanda zaman yang terus berulang dan berulang dan berulang dan berulang. Dan bahkan Tuhan berkata begitu jelas tentang bagaimana sikap kita menghadapi akan keadaan yang terjadi di negara ini pada akhir-akhir ini. Nah, kalau Anda membawa Alkitab, mari buka bersama dengan saya. Sebelum Anda buka, saya ingin tahu siapa yang bawa Alkitab. Anda boleh angkat Alkitab Anda tinggi-tinggi di atas kepala saudara. Oke, puji Tuhan. Nah, mari kita buka firman Tuhan. Matius pasal yang kedua. Lihat mulai ayat yang ke-16 dari Injil Matius pasal yang kedua. Kita akan membaca cukup banyak ayat sore hari ini, bukan karena kebiasaan begitu, bukan karena lazimnya begitu, tapi saya hanya mau sampaikan apa yang Tuhan taruhkan dalam hati saya. Matius pasal 2, lihat mulai ayat yang ke-16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Sepintas kalau Anda baca kisah ini bagian daripada kejadian tangisan yang terjadi dalam kisah Natal yang pertama 2000 tahun yang lalu. Tapi saya mau sampaikan, dengarkan baik-baik saudara. Peristiwa pembantaian anak
oleh Herodes ini. Tahun lalu ketika saya ke Israel, kami kembali berkunjung ke kota Bethlehem. Guide kami menceritakan mereka baru menemukan akan kuburan bayi, kuburan massal bayi yang diperkirakan usianya sudah mencapai hampir 2000 tahun. Sehingga mereka menduga kemungkinan besar ini merupakan bayi-bayi atau anak-anak yang dibunuh zaman Herodes 2000 tahun yang lalu. Nah, kalau Anda membacakan kisah ini, ketika Herodes membunuh akan anak-anak kecil atau para bayi itu, sebenarnya peristiwa ini tidak berdiri sendiri. Saya berkata ini merupakan salah satu tanda zaman sebenarnya. Nah, di mana persoalan yang membuat kita bisa berkata ini merupakan tanda zaman, saudara? Mari kita kembali kepada Kejadian pasal 3. Kita telusuri dulu mengapa hal ini bisa terjadi. Kejadian pasal 3, perhatikan pada ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Ini terjadi setelah manusia jatuh dalam dosa. Lalu ini yang Tuhan katakan. Kejadian pasal 3 ayat 14 dan 15. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Perhatikan pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Anda garis bawahi kalimat berikut ini. Keturunannya akan apa, saudara? Meremukkan apa? Jawab dong. Apa, saudara? Kalau ditanya jawab, saudara. Tidak sopan ditanya tidak jawab. Amen. Ini gereja, dididik, harus didik orang dengan benar. Nanti ada tamu datang, amin, semua diam. Sangat tidak sopan. Anda dijawab, Anda ditanya, Anda harus jawab. Kecuali Anda bisu dan tidak mau berkata-kata. Oke? Bagus, Natal-Natal memberi nasihat baik. Amen? Nah, begitu, saudara. Lebih bagus. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saya mau ulang lagi ayat yang ke-15. Anda perhatikan dalam Alkitab, saudara. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Kemudian Tuhan berkata, keturunannya, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Sejak zaman Kejadian pasal 3, iblis sudah tahu bahwa satu kali akan lahir satu keturunan yang akan menghancurkan dia. Nah, oleh karena dia mengerti sejak dari pertama, keturunan daripada Adam dan Hawa ini akan meremukkan kepalanya, usaha yang bisa dia buat adalah mencegah jangan sampai keturunan yang dimaksudkan Tuhan itu lahir ke bumi. Ular tidak tahu kapan itu akan terjadi. Dia nggak pernah ngerti kapan penggenapannya. Tapi yang jelas adalah dia mengerti betul satu kali ada satu keturunannya yang akan meremukkan kepala si ular itu. Nah, karena nggak ngerti siapa orangnya, kapan akan lahirnya, maka yang bisa dibuat adalah setiap kali indikasi itu muncul bahwa keturunan itu akan lahir, dia mencoba menghambat. Nah, hambatan pertama terjadi kalau Anda melihat Alkitab, saudara. Coba buka bersama dengan saya dalam Kejadian pasal yang ke-6. Ini merupakan hambatan pertama yang dibuat oleh setan untuk mencegah supaya si keturunan itu tidak sempat lahir. Nah, apa yang dia buat? Lihat pada pasal yang ke-6 dari kitab Kejadian. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah, kalau Anda lihat kata anak-anak Allah ini bukan orang Kristen, bukan orang yang percaya, bukan malaikat, tapi sebetulnya malaikat yang jatuh. Ini salah satu istilah yang dipakai dalam Alkitab. Kalau Anda teliti akan bahasa aslinya dan sebagainya, ini sebenarnya berbicara tentang malaikat yang jatuh, yaitu iblis dan malaikat-malaikat yang jatuh lainnya. Jadi ini kelompoknya setan, saudara. Nah, Alkitab berkata, ayat yang kedua,
Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Jadi sebetulnya saudara, kalau kita kan sering dengar ada orang punya istri, punya suami setan atau jin atau apapun, itu bukan hal yang aneh. Dan Alkitab mengatakan anak-anak Allah itu lihat anak-anak manusia itu cantik-cantik. Lalu Alkitab berkata, mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Nah, saya mau beritahu anak-anak muda di sini, kalau Anda senang sama orang, kawin sama orang, dasarnya karena saya suka, saudara, itu keturunannya siapa? Hah? Tuhan apa setan, saudara? Kira-kira ngerti sendiri ya. Nah, dasarnya kok itu, aku senang, saya jatuh cinta, persis kan? Malaikat jatuh dalam dosa, Anda jatuh cinta. Malaikat ngambil siapapun yang dia suka. Anda mau kawin dengan orang yang dasarnya hanya Anda sukai. Sudah ngerti bapaknya siapa kalau berbuat begitu, saudara? Kalau bukan karena kehendak Tuhan yang sempurna, Anda sedang celakakan diri. Dan orang muda jatuhnya di sini. Setan akan coba Anda untuk kawin dengan orang yang Anda suka, tidak peduli akan kehendak Tuhan dan hati Allah. Lalu kemudian keturunan ilahi akan rusak dari hidupmu. Sejak dari semula modelnya sudah kayak begitu. Tapi kita ini goblok sekali. Orang Kristen ini gobloknya luar biasa. Tanda petik, saudara. Sudah diberi trik jebakan ribuan tahun, bukan barang baru loh. Masih gak ngerti juga. Nekat berbuat yang sama. Pokoknya aku seneng kok. Nah, itu saya berkata, bapaknya sopo kalau sudah begitu. Kejadian pasal 6 membuktikan bapaknya siapa. Saya mau beritahu, Anda mau kawin? Boleh, saudara. Itu hak saudara. Allah akan beri jodoh yang terbaik. Tapi jangan kayak setan dong. Ambil yang disukai saja. Cari dan minta yang dari Tuhan. Itu yang sempurna. Amen, saudaraku. Ditulis baik-baik dalam loh hatimu akan pernyataan ini. Yang berikutnya, ayat berikutnya. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Dalam terjemahan yang lain, Alkitab berkata begini, My spirit does not strive in men, in their erring they are flesh. Dia berkata dalam segala error yang dia buat, sebetulnya mereka itu daging. Jadi itu semua yang kita perbuat berdasarkan apa yang setan buat adalah kehendak daging. Ayat yang berikutnya, ayat yang keempat. Pada waktu itu orang-orang apa, saudara? Raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Nah, kalau Anda baca kisah berikutnya, kita mengerti kemudian Tuhan membasmi mereka dengan air bah, dimatikan semua. Dengerin baik-baik. Kenapa setan mengawini anak manusia? Dia kawini siapapun yang dia suka. Dasarnya seneng kawin, itu aja, saudara. Untuk apa? Hasil campuran setan-setan ini dengan manusia, lahirnya itu manusia raksasa. Dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan para raksasa itu tidak mendapatkan bagian kebangkitan orang-orang mati. Jadi jangan berkata, oh Tuhan kejam ya, semua dibunuh. Tidak, saudara. Dari antara semua yang jahat itu, dia masih dapatkan Nuh dan keluarganya. Ini yang belum kecampuran benihnya setan. Nah, dengerin baik-baik. Setan mencoba merusak manusia supaya apa? Kelak lahirnya itu benihnya setan di dalam diri manusia. Nah, bagaimana mungkin Allah lahir bapaknya keturunan setan, saudara? Anda bisa nangkep gak? Hah? Dicoba dirusak gennya, gitu ya, dirusak. Jadi dimasukkan unsur setan di dalamnya, sampai kalau Tuhan mau turun sebagai manusia, gak bisa lagi, rusak. Tapi di antara semua yang jahat masih punya satu keturunan dia, Nuh dan keluarganya. Itu yang disimpan, yang lain habiskan semua.
Supaya apa? Tetap manusia itu murni dan Allah bisa turun dan lahir sebagai manusia. Itu upaya pertama dan gagal total, saudara. Sejak itu iblis putar otak, cari kesempatan lain. Dia pertama main halus gak bisa, yang kedua dia main kasar. Dia lihat indikasi berikutnya. Coba buka Keluaran pasal yang pertama. Keluaran pasal pertama ayat yang ke-22. Ketika orang Israel 2 juta kira-kira jumlahnya, mereka tertindas di Mesir sekitar 400 tahun. Teriakan mereka didengar oleh Allah. Dan tiba waktunya Allah akan berbuat sesuatu. Setan mulai ngerti. Setiap kali di alam surgawi ada kegerakan Tuhan, setan ngerti loh saudara. Dia bisa ngerti, ada sesuatu yang Allah mau buat. Lalu dia mencoba menghalangi sesuatu. Apa yang dia buat? Lewat Firaun, pasal pertama ayat 22. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Ini pembantaian lagi saudara. Jadi Kejadian pasal 6 dirusak gennya, dirusak keturunannya, gagal. Keluaran pasal yang pertama, si iblis ini mulai merasa jangan-jangan dari generasi ini lahir keturunan itu. Dia bisa rasakan itu di alam roh. Allah mau berbuat sesuatu. Lalu dia berkata, dia rasuk ke si Firaun, dia buat perintah kejam, semua anak laki lahir lemparkan sungai Nil. Lalu yang ketiga yang kita baca tadi dalam Injil Matius pasal 2, waktu Yesus lahir, dia rasuki Herodes, nyatakan perintah yang sama. Nah, dengarkan baik-baik saudara, apa yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Saya percaya bahwa setiap kali setan mencoba menghancurkan akan bayi dan anak-anak kecil, itu sebetulnya merupakan tanda bahwa sebenarnya dia menyadari akan lahir suatu generasi pembebas. Setan mencoba menghambat lahirnya Musa. Dia nggak tahu Musa yang kayak bagaimana. Yang dia rasakan, generasi ini akan muncul sesuatu. Seseorang akan muncul, dia hambat, dia gagal. Musa tetap hidup, tambah besar. Dan karena zaman itu, karena Musa dan ketaatannya, 2 juta orang Israel keluar dari Mesir setelah lebih dari 400 tahun ditawan di sana. Zaman Yesus hal yang sama diulang. Nah, apa pentingnya buat kita? Dengerin baik-baik saudara. Abad ini merupakan abad yang mengerikan sekali. Indonesia baru digoncang berita soal apa saudara? Aborsi. Tidak ada orang tahu berapa ribu bayi yang mati setiap hari di negara ini. Sebetulnya ini sudah rahasia umum. Hanya terakhir orang kalau bunuh orang gak bisa lari saudara. Hanya terakhir karena tanda petik kebodohan yang dibuat. Dibuang 11 bayi di tempat sampah. Itu membuat geger secara nasional. Lalu mulai dibuka satu persatu. Tapi sebetulnya sudah sekian tahun sebelumnya, semua kita mengerti ini praktek dikerjakan oleh banyak orang di negara ini, bahkan di seluruh dunia. Waktu Roh Tuhan berbicara kepada saya, dia berkata, sebelum abad ini berakhir, dia berkata, generasi pembebas itu yang dicoba ditahan setan akan dimunculkan Tuhan. Dan generasi ini akan membawa dunia datang kepada Yesus, menyiapkan mempelai yang kudus tidak bercacat di hadapan Tuhan, dan menyiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dengerin baik-baik, tidak ada kematian yang lebih mengerikan dari yang dibuat manusia dengan cara mengaborsi bayi yang tidak berdosa, seperti yang dibuat dalam abad yang ke-20 ini. Diperkirakan kematian karena aborsi lebih banyak jumlahnya
dari yang pernah dibuat Hitler. Hitler bunuh 6 juta orang Yahudi. Aborsi bunuh lebih banyak orang, saudara. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, banyak orang mati, mungkin jutaan orang mati, tapi tidak lebih banyak dibandingkan yang mati karena korban aborsi. Nah, kalau Anda perhatikan siapa yang berbuat ini, di balik semua tangan siapa? Saya berkata tangan yang sama, yang pernah mencoba merusak gen manusia dalam Kejadian pasal yang ke-6. Tangan yang sama yang merasuki akan Firaun. Bayi laki-laki dibuang ke sungai Nil, mencoba menghambat supaya Musa tidak dilahirkan, tapi dia gagal. Kejadian pasal 6, semua keturunan yang demonik dihabiskan dengan air bah. Keluaran pasal yang pertama, Musa dihambat. Apa yang terjadi? Musa tetap dilahirkan, dan yang luar biasa, 2 juta orang Israel keluar dari tanah Mesir. Zaman Yesus lahir, dia pakai Herodes, dia bantai banyak anak-anak. Jeritan mengerikan terjadi di kota Bethlehem pada waktu itu. Dengerin baik-baik, mereka mencoba menghancurkan akan keturunan wanita itu, tapi Yesus tetap selamat dan dia bebaskan seluruh manusia dari dosa. Abad 21 ini secara sistematis setan menghambat jangan sampai keturunan ilahi itu muncul. Ini abad merupakan abad kegerakan rohani yang luar biasa. Belum pernah ada abad sehebat abad 20 ini ketika roh Tuhan mencurahkan. Dipulihkannya gereja dengan cara yang begitu luar biasa. Setan dalam alam roh dia tahu generasi pembebas akan lahir pada abad ini. Secara sistematis dia bunuh, dia bunuh, dia bunuh, dia bunuh, dia bunuh, dia bunuh, dia bunuh. Saya mau beritahu saudara pada hari ini, Anda yang masih muda, jaga kekudusan hidup. Engkau hidup dengan cara ngawur seperti caranya setan, engkau sedang mensukseskan program setan menghambat generasi ilahi yang akan muncul sebelum abad ini selesai. Kalau saudara pernah mengaborsi bayimu, malam ini engkau bertobat di depan Tuhan, saudara. Apapun reasonnya, kalau itu keputusan engkau ambil, engkau buat aborsi, saya mau berkata Anda buat pembunuhan. Ya, mungkin kesehatan orang masih bisa berpikir tentang itu, tapi kalau di luar itu dan engkau tahu engkau tidak pernah bisa menipu dirimu sendiri, saya berkata saudara mesti bertobat malam hari ini. Itu pekerjaan setan murni untuk menghambat lahirnya generasi pembebas sebelum Kristus datang yang kedua kali. Dengerin baik-baik saudara, Natal tahun ini berbicara banyak buat gereja sebenarnya. Menjelang Natal masalah aborsi diangkat. Ada dokter terang-terangan berkata, sampai kapanpun gua tetap akan aborsi. Bagi dia katanya itu menolong orang. Saya berkata nonsens. Itu menghambat lahirnya generasi yang luar biasa yang akan muncul sebelum abad ini berakhir. Saya berani berkata sebelum abad ini berakhir, itu berarti hanya kurang beberapa tahun lagi, generasi yang luar biasa akan muncul. Tuhan sedang bangkitkan pada hari-hari ini. Amen saudara. Itu tanda yang pertama. Yang kedua, lihat Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama. Ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Lukas pasal yang pertama, ayat 26 dan 27. Alkitab berkata, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Saudara sekalian, ini hanya contoh. Tapi kalau Anda perhatikan dalam kisah Natal yang pertama, ada 4 Injil, Matius dan Lukas menceritakan peristiwa Natal yang pertama. Dan kalau Anda hitung saudara, dari 2 kitab ini, maka kalau Anda perhatikan, hal yang menonjol dalam peristiwa Natal pertama adalah angelic activities, kegiatan-kegiatan dari malaikat yang luar biasa. Saya hitung secara kasar ya, Anda mungkin bisa dapatkan lebih banyak lagi, mungkin atau mungkin tidak. Muncul kepada Zakaria 1 kali, muncul kepada Maria 1 kali, kepada Yusuf dalam mimpi 4 kali kalau Anda perhatikan, kepada orang Majus dalam mimpi 1 kali, kepada gembala dia muncul sekali,
dan diikuti dengan jutaan, ribuan malaikat surgawi menaikkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Total kalau Anda hitung minimal 8 kali ada angelic activities. Kegiatan para malaikat ini muncul dalam suatu periode yang sangat singkat. 8 kali dia menyatakan dirinya. Roh Tuhan berkata kepada saya, engkau akan makin sering melihat dan mendengar semua kekuatan surga akan ada di belakang gerejaku pada akhir zaman ini. Dan umatku akan sering mengalami perjumpaan, penglihatan, dan pengalaman dengan makhluk-makhluk surgawi ini. Hanya untuk membuktikan kepada gereja bahwa aku di belakang mereka sepenuhnya. Tidak akan aku biarkan satu malaikat pun berdiam diri. Semua akan bergerak di belakang gereja menjelang Yesus datang yang kedua kali. Amen, saudara. Dengerin baik-baik. Ini zaman luar biasa. Kira-kira 2 minggu yang lalu atau minggu yang lalu, Saudara Hadi bersaksi dalam kebaktian Kamis, saudara. Hari Selasa saya ditelepon malam hari. Dia cerita apa yang dia lihat. Minggu sebelumnya, Kamis, Minggu pagi, Minggu sore, itu jadwal kebaktian kita. Dia melihat akan penglihatan yang sama. Saya mau ceritakan ulang buat Anda yang tidak hadir pada waktu itu. Selama 3 kali kebaktian, Kamis malam, Minggu pagi, Minggu sore, dia lihat di mimbar ini ada sayap. Warnanya hijau dan warna-warni, bagusnya luar biasa. Dan sayap itu dia lihat bukan dengan memejamkan mata, dia lihat dengan mata terbuka. Dia lihat sayap itu ikut memuji ketika pujian naik, saudara. Ada seperti menari, memuji, bagusnya luar biasa. Itu dilihat dengan mata kebuka. Dia bingung. Malaikat kan biasanya warnanya putih. Saya berkata, saya nggak bisa jelasin. Tapi yang saya tahu di surga bukan isinya hanya malaikat. Tapi Alkitab berkata ada makhluk-makhluk surgawi yang kita nggak ngerti seperti apa wujud yang sebenarnya. Detailnya nggak pernah ngerti. Dan kalau itu orang-orang Kristen mulai lihat, saya berkata ini tanda zaman. Kalau seluruh kekuatan surga dikerahkan, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Di gereja ini saya sudah dengar berkali-kali, saya dengar ada seorang ibu duduk di depan, jika tidak datang ya, dia lihat, mulai tanya, dia lihat ada api di sini. Dia mau ngomong ke sebelah, ada api, tapi nggak ada apa-apa. Dia heran kenapa Pak Agung khotbah nggak lihat api di sini. Dia pikir konslet terbakar, tapi itu bukan api orang, saudara. Itu bukan api jasmani, itu apinya Tuhan sendiri. Siapa yang buat itu, saudara? Siapa yang buat itu? Natal 2000 tahun yang lalu dipenuhi dengan kegiatan para malaikat dan makhluk surgawi. Setiap kali rajanya datang, saudara, Anda akan lihat gerakan seluruh pasukannya. Kalau kedatangan Tuhan yang pertama menggerakkan malaikat dengan cara yang luar biasa, kedatangannya yang kedua menjemput mempelainya. Anda akan melihat, kita akan menyaksikan kegiatan malaikat ini akan makin luar biasa. Saya bersyukur setiap kali Tuhan memberikan rohnya di tengah-tengah kita, kita bisa merasakan hadiratnya seperti yang kita tahu hari ini di tengah-tengah kita. Dan saya bersyukur Tuhan pakai orang-orang yang sama sekali kita tahu tidak mungkin mengada-ada. Dan mereka semua lihat dengan mata telanjang. Beberapa orang lihat Yesus, lihat malaikat, semua banyak yang aneh-aneh dia saksikan, nggak jauh di tempat ini. Dan saya percaya itu membuktikan kepada kita, sorga di belakang kita, membackup kita habis-habisan, saudara. Ada sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Ini merupakan bagian dari tanda zaman. Saya mau sampaikan demi nama Tuhan Yesus, gak usah khawatir dengan hidup kita. Sorga di belakang kita membackup akan gerejanya. Saya berani berkata, makin banyak lagi orang akan menyaksikan penampakan-penampakan ilahi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mungkin Anda bertanya, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya Allah meneguhkan kita dengan berkata, engkau tidak sendiri. Bukankah dia berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ketika dia menyertai kita, dia buktikan keberadaannya, dia tunjukkan kekuatannya, dia teguhkan hati kita. Dan kita tahu, kita tidak sendiri.
Amen, saudara. Yang terakhir, Lukas pasal 2. Saya ingin baca mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Dan ini berita buat gereja Tuhan di Indonesia. Lukas pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saudara, setiap kali saya terima hal yang baru dari Tuhan, saya berkata, Tuhan, ini hal yang terlalu ajaib. Coba Anda perhatikan ya, selama kita hidup, sudah berapa kebaktian Natal toh Anda ikuti. Tapi setiap kali Tuhan membuka pewahyuannya, dari kisah yang sama kita dibuat tercengang oleh Tuhan, bukan? Ini membuktikan firman Allah ini bukan dari manusia, tapi mutlak dari Dia. Dan kalau kita berpegang kepada apa yang Dia tuliskan di sini, saudara akan diberkati dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Lukas pasal 2, lihat mulai ayat yang ke-7. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran atau sensus yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dengarkan baik-baik, saudara. Saya mau ceritakan latar belakang dari peristiwa ini. Sepintas kalau Anda baca, kita berkata, oh saya tahu itu cerita Natal. Setiap kebaktian Natal kita akan membaca ayat itu. Lalu orang akan main drama Maria dan Yusuf, Maria dan Yusuf, Maria dan Yusuf. Fine. Tapi dengarkan dulu, saudara. Zaman di mana Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, Alkitab mengatakan pada waktu itu Kaisar Agustus memerintah sebagai Kaisar Romawi. Saya mau berikan akan latar belakang historis sejarahnya, supaya Anda bisa mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan buat gerejanya di Indonesia pada hari ini. Ketika Agustus memerintah sebagai kaisar, untuk pertama kalinya dalam sejarah Roma dan dunia, kalau Anda belajar, saya belajar 4 tahun di Undip, benar. Kalau Anda belajar itu Anda akan tahu, zaman itu adalah zaman damai. Aneh sekali, zaman sebelumnya zaman perang. Tapi zaman ketika Yesus lahir, khususnya waktu Agustus memerintah sebagai kaisar Romawi, zaman itu merupakan zaman yang tenang, yang damai. Praktis tidak ada perang besar di sana. Seluruh imperium Roma dikendalikan mutlak oleh Kaisar Agustus, dan hampir tidak pernah ada perang besar. Nah, oleh karena itulah zaman itu Kaisar Agustus ini mendirikan suatu imperium yang diberi nama Pax Romana, yaitu suatu imperium Romawi Raya di bawah kekuasaan Kaisar Agustus. Nah, begitu hebatnya pengaruhnya sampai kita kenal ada bulan Agustus hari ini. Itu diambil dari nama kaisar yang sama. Nah, zaman dia memerintah, seluruh imperium Roma di bawah Pax Romana, di bawah imperium Romawi Raya, dan tidak ada perang besar. Itu zaman damainya luar biasa. Lalu kemudian kaisar ini ketika dia sudah menemukan kedamaian seluruh wilayahnya, dan tidak ada wilayah yang ditaklukkan lagi, dia mulai memikirkan kesejahteraan. Nah, biasa, kalau sudah kebutuhan pokok terpenuhi, mereka cari untuk memakmurkan dirinya, ya kan? Nah, apa yang dia pikirkan? Dia berkata begini, bagaimana supaya aku ini, kekaisaranku tambah makmur? Dan dia lihat akan imperiumnya begitu luas, timbul ide pada waktu itu,
Orang-orang Roma mulai berkata begini, sekarang mari kita tarik pajak. Seluruh daerah jajahan kita pungut pajak. Nah, penjajah tidak ada yang baik, saudara. Penjajah itu menghisap akan daerah yang dia kuasai. Jadi pada waktu itu mereka belum punya data, mereka nggak punya file, mereka nggak punya komputer, mereka nggak punya arsip yang memadai. Bahkan mereka belum mengembangkan manajemen yang tertentu yang mereka bisa pakai. Lalu apa yang mereka gunakan? Mereka berkata, kita harus tahu dulu berapa rakyat kita. Kalau kita mau bebani pajak kepada mereka, kita mesti ngerti berapa rakyat yang ada pada kita. Nah, supaya ngerti harus diapakan? Didaftar atau di sensus. Itu idenya. Sensus yang dibuat oleh Kaisar Agustus tujuannya adalah untuk taxation, untuk pajak sebetulnya, bukan untuk yang lain. Bukan cuma pengen ngerti berapa rakyat gua punya. Oh, dia nggak perlu itu, dia tahu banyak, saudara. Tapi tujuan daripada pendaftaran atau sensus sebetulnya adalah untuk perpajakan. Nah, kalau itu sampai diterapkan, nah apa yang terjadi? Mereka perintahkan seluruh orang harus kembali ke kampung halamannya untuk mendaftar di sana. Kita aja abad 20 seringkali kan masih begitu ya. Menjelang pemilu misalnya, pembantu rumah tangga harus milih nyoblos di mana. Di rumah majikannya atau di desa asalnya. Kalau berkata, oh nyoblos desa asal, dia mesti pulang ke desanya, daftar di sana. Apalagi zaman itu diperintahkan semua orang harus kembali ke daerah asal mereka. Anda mengerti? Nah, untuk apa? Bukan untuk kangen-kangenan dengan keluarga, kayak waktu lebaran, kumpul keluarga, bukan. Mereka datang, daftarkan diri mereka, langsung kena pajak. Dan itu berlaku di seluruh dunia yang dikenal pada waktu itu, khususnya yang di bawah pemerintahan Romawi. Nah, Anda bisa bayangkan apa yang dialami oleh manusia pada zaman itu. Orang terjajah sudah hancur, moralnya hancur, semangat hidupnya hancur, rasa kebanggaan dirinya hancur, sudah remuk redam hidupnya. Ditambah dengan peraturan soal perpajakan. Di tengah-tengah keadaan dunia seperti itulah Yesus itu lahir. Ketika saya baca ayat ini, Roh Kudus berkata kepada saya, beritahu kepada umatku, Tuhan bukan tidak tahu kesulitan yang kita alami pada hari-hari ini, saudara. Tapi 2000 tahun yang lalu, ketika seluruh dunia digencet masalah perpajakan, mereka menjerit, mereka harus keluarkan dana lebih besar untuk Kaisar Roma yang menyembah berhala. Di saat mereka berteriak oleh karena gencetan Roma, Tuhan itu hadir. Sepertinya dia mau berkata begini, ketika seluruh dunia menderita, dan dia berkata, baiklah aku turun mendampingi mereka, tidak akan aku biarkan mereka sendirian. Dan dia lahir di kandang, tidurnya di palungan. Dia mau berkata, kalian susah, aku juga mau mendampingi kalian tidur di tempat yang sederhana, sekalipun dia punya segala-galanya. Dengerin baik-baik, saudara. Siapapun di antara kita, kalau Anda sedang susah hidupmu hari ini karena soal uang, soal moneter, kita punya Allah yang 2000 tahun yang lalu, ketika seluruh dunia mengalami gencatan yang sama, Dia hadir mendampingi manusia dan lahir sebagai manusia. Hal yang sama berlaku buat kita hari ini. Kalau engkau berkata, Tuhan aku susah, kalau engkau undang dia masuk dalam hatimu, lahir dalam hidupmu, dia mendampingi saudara hari ini. Tapi yang kedua, dengerin baik-baik saudara. Setiap hari kita lihat televisi, percakapan, perbincangan, berita, kita baca di surat kabar, di majalah, ulasan soal politik, ekonomi. Dolar sudah 6.000 lebih lagi, gak jelas turunnya sampai kapan. Gila-gilaan. Kita bertanya, apa yang akan terjadi? Isu sana, isu sini, bank-bank mulai goncang, deras, diantri orang, diambil dananya, triliunan keluar dalam satu hari. Kita berkata, mau jadi seperti apa negara ini? Dengerin baik-baik saudara. Natal yang pertama, tahukah Anda Tuhan memanfaatkan 3 raja?
Bukan orang Majus, 3 raja. Keputusan yang mereka ambil sangat tidak rohani dan sangat menghancurkan manusia. Pemerintah kita tidak punya niat menghancurkan rakyatnya, percaya saudara. Tapi 3 raja di Alkitab punya tujuan memerah rakyatnya. Tapi semua dimanfaatkan Tuhan untuk menggenapi rencananya. Saya mau tunjukkan sebagai penutup malam hari ini, saudara. Yang pertama kita lihat Kaisar Agustus. Justru karena perintahnya, Yusuf akhirnya pulang kemana, saudara? Bethlehem. Dan pas sampai di sana, Maria lahir. Karena Mika berkata, Mesias harus lahir di kota Bethlehem. Siapa yang dimanfaatkan untuk membuat Maria melahirkan di Bethlehem? Kaisar. Apakah Agustus ngerti dia dipakai Tuhan? Dia nggak ngerti. Tanpa dia sadar, niatan memperkaya dirinya dimanfaatkan Tuhan menggenapi rencananya. Raja kedua, lihat Matius pasal 2. Matius pasal 2. Matius pasal 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi, ada tujuannya. Kekejaman yang dibuat oleh Herodes dimanfaatkan Tuhan. Malaikat berkata, dia begitu jahat, lari ke Mesir. Alkitab berkata, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Dia manfaatkan kejahatan Herodes dan digenapi, dari Mesir kupanggil anakku. Yang terakhir, lihat pada ayat yang ke-19 dari Matius pasal yang kedua juga. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Lihat, ada raja kedua namanya Archelaus. Rupanya lebih kejam dari bapaknya. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut siapa? Orang Nazaret. Sebutan Jesus of Nazareth itu lahir karena raja kejam yang bernama Archelaus, dan karena ketakutan Yusuf. Tidak ada yang tidak dimanfaatkan Tuhan untuk menggenapi rencananya. Kalau kita orang-orang yang mau tinggal dalam rencana Allah, tidak usah khawatir dengan apa yang bakal dialami negara ini, saudara. Saya percaya sejak tahun 91 kita sudah buat Indonesia berdoa. Bertahun-tahun kita buat di puluhan kota di seluruh Indonesia. Saya percaya Tuhan mengerti akan doa kita. Tidak usah berpolitik dalam doa. Tidak usah berkata, Tuhan wapresnya ini, Tuhan menterinya ini. Tidak usah berpolitik dalam doa. Kalau Anda tahu akan Tuhan yang luar biasa, tidak ada yang di luar kontrolnya. Apapun boleh terjadi, saudara. Dengerin baik-baik. Kita tetap akan masuk dalam rencana Allah yang sempurna. Oleh karena Dia Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan.